Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, lemes nih kayak ini melayani Betaria. Ayo lebih semangat lagi dong. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke. Pertama-tama aku mau ngajak kalian untuk ini ya, saat teduh dulu. Mari kita saat teduh bersama. Oke, saat teduh selesai, amin. Oke, sama aku mau minta kalian untuk silent HP-nya bagi yang belum silent. Yang belum kabarin ayangnya, aku ibadah dulu ya gitu, jangan ganggu aku. Dan sebagainya, oke? Udah? Oke, mari kita beribadah dengan sepenuh hati teman-teman. Oke teman-teman, ngerasain gak sih kalau Tuhan Yesus ini baik banget sama kita selama seminggu ini? Merasakan gak kasih Tuhan selama ini? Seminggu ini aja, gak usah selama ini deh. Gitu. Ngerasain gak bahwa seminggu ini kayaknya ada mungkin dari kita yang merasakan kayak banyak pergumulan, masalah, mungkin ujian dan sebagainya gitu. Tapi kamu bisa lalui loh. Sadar gak kamu bisa lalui? Nah ini menandakan kasih Tuhan ya kepada kita. Untuk itu mari kita menyanyikan sebuah lagu Ku Diberi Kuasa. Mari sambil bangkit berdiri teman-teman biar lebih semangat lagi. Tepuk tangannya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar kau Tuhan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ngerasain gak sih teman-teman bahwa kasih Tuhan itu tiada berkesudahan untuk kita. Rahmatnya selalu baru tiap hari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tahu ke teman kirinya apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ke teman sebelah kanannya, kasih tahu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan semuanya di atas kepala. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
langsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu juga. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih. Tadi lupa kenalin diri. Kalau yang belum kenal, nama aku Franz. Halo semuanya, salam kenal. Dan di sini ada Yosua, nama panggilannya Ciung Ciung. Oke, halo Ciung Ciung. Oke, dan di sini ada singer kita yang paling tampan dan pemberani, Billy. Halo. Oke, dan ada Bella, singer kita yang paling lincah. Oke, halo. Dan gitaris kita yang paling berpengalaman, mana gitarnya coba? Oh ini. Dan ada pianis kita, Jolin. Oke, dan kajon kita yang paling jago. Oke, dan Koniko. Oke, gak apa-apa. Emang dia gak mau menunjukkan skillnya gitu. Oke, teman-teman, ada sebuah lagu yang dirilis tahun 2015. Dinyanyikan oleh penyanyi rohani asal Nigeria. Biasa dia dipanggil Sinats. Lagu ini menjadi populer pada tahun 2019 sejak dibawakan kembali oleh Michael Smith di YouTube. Ini adalah lagu yang diberi judul Waymaker. Sebuah lagu yang diciptakan, kata Sinats, untuk mengingatkan kita kembali berharap pada Tuhan. Banyak dari kita pasti merasakan pergumulan atau hal-hal yang tidak terduga terjadi minggu ini. Entah dengan orang tua, pasangan, teman, bahkan pergumulan dengan diri sendiri. Mari kita beriman dan kita kembali pada Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. We worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Mari nyanyikan lebih dalam lagi. waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, God. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, Ya di sini. touching
promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Teman-teman, mungkin seminggu ini kita seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali kita meninggalkannya. Namun, teman-teman, kita mau merenungkan segala dosa kita selama seminggu ini. Mari kita akui, kita minta ampun kepada Tuhan sambil singer menyanyikan lagu Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari berdoa pada Tuhan. Akui segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Mari tundukkan kepala, berdoa. Kau hapus Akui air dosa kalian, dosa. pribadi demi pribadi. Hidupku pun bersih. Aku datanglah Serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari nyanyikan bait yang terakhir bersama-sama. Kau buat meresap karyamu dalamku. Dosa-dosa lenyap. Kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmatmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa kami bersyukur atas Tuhan karena selalu ada dalam hidup kami. Tuhan tetap mau memaafkan kami dari dosa-dosa kami yang sering kami lakukan. Kami mau minta ampun. Ya Tuhan, ampunilah semua pelanggaran kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam namamu kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, mari bangkit berdiri. Oke. Berita anugerah kita terambil dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Teman-teman, mungkin teman kita bisa ninggalin kita. Bahkan pasangan, kekasih, orang tua pun bisa meninggalkan kita. Namun hanya Tuhanlah kekasih yang setia. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan dari sebuah momen yang menciptakan mungkin para pelayan di KR ini. Yang kalau kalian lihat tiap minggunya ganti-gantian yang kita melayani. Ini adalah sebuah momen yang mungkin ini adalah titik balik hidupmu. Untuk yang belum percaya menjadi percaya, bahkan yang udah percaya menjadi lebih percaya. Momen ini dinamakan sebuah camp yang disebut camp remaja. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ko Andre tahun 2017. Kekasih yang setia. Ku melihat hidupku telah berdosa, ku sadari diriku hina dan celah, ku sesali diriku telah jauh darinya. Oh sungguh kan hidupku tak berharga. Ku melihat hidupku telah berdosa, ku sadari diriku hina dan celah, ku sesali diriku telah jauh darinya. Oh sungguh kan hidupku tak berharga. Oh bagaimana ku menghadapinya. Kini akhirnya ku temukan jawaban. Hidupku istimewa di matanya. Dia ciptakan aku sungguh berharga. Sukacitaku rasa sejak ku tahu sekarang miliknya. Ingin ku hidup bertumbuh. Ingin ku hidup bertumbuh dalamnya. Karena Yesuslah sang Karena Yesuslah sang juru selamatku. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Katakanlah, inilah hidupku Bapa yang berdosa. Dan akhirnya aku menemukan jawaban. Ternyata Engkau loh jawaban aku selama ini. Ku melihat hidup Boleh dong sambil tepuk tangan. telah berdosa, ku sadari diriku Lebih semangat lagi. hina dan celah, ku sesali diriku telah jauh darinya. Oh sungguh kan hidupku tak berharga. Oh bagaimana ku menghadapi. Ini akhirnya. Kini akhirnya ku temukan jawaban. Hidup kita istimewa di matanya. Hidupku istimewa di matanya. Say. Dia ciptakan aku sungguh berharga. Sukacitaku rasa sejak ku tahu sekarang miliknya. Ingin ku hidup bertumbuh dalamnya. Siapa juru selamat kita? Karena Yesuslah sang juru selamatku. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Hatiku pun percaya. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya Engkaulah Hatiku pun kekasih percaya. yang setia. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya siapa? Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Thank you Tuhan, hanya Engkau kekasih yang setia.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawa oleh Cinatia dengan tema pengenalan diri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan menyanyikan lagu Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mari kita bernyanyi bersaut-sautan. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Semua. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Semua. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu. Seperti yang tertulis dalam perintah-Mu, aku akan bersyukur padamu. Dengan hati jujur ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada Bu Init ya, dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di sini. Tetap syukur karena kebaikan hati Tuhan memperkenankan kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini, yang memungkinkan kami bisa hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Pada pagi hari ini ya Tuhan, dalam ibadah ini biarlah Engkau boleh menuntun kami sehingga bersama-sama
Kami boleh semakin mengenal jalan-jalan-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kasih setia-Mu yang telah melingkupi kami boleh juga menuntun kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan dapat hidup dengan firman-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hari ini tema kita adalah tentang penguasaan diri. Apa yang kalian pikirkan tentang penguasaan diri? Apakah di antara kalian pernah mengalami satu kesulitan untuk bisa mengontrol diri sendiri? Ada? Saya akan ceritakan dulu satu kisah gitu ya, supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kisah ini adalah kisah yang ada di dalam Alkitab. Kita kenal seorang yang bernama Simson. Simson itu adalah seorang yang punya kemampuan karunia yang besar. Dia punya kelebihan, pertama dia dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungannya. Lalu kemudian dia diberikan berbagai macam kemampuan-kemampuan sehingga dia punya kelebihan lebih daripada orang-orang pada umumnya. Sehingga ada catatan Alkitab mengatakan dia bisa kemudian membunuh ribuan orang, puluhan orang itu dengan tangannya sendiri. Dia bisa mengangkat pintu gerbang, kan zaman dulu tuh sebuah kota itu punya pintu gerbang dan pintu gerbangnya itu tuh begitu berat bertonton gitu ya. Dia bisa angkat itu dipanggul lalu kemudian dia akan naik jalan terus naik ke bukit gitu ya, terus taruh di situ. Jadi orang luar biasa, kekuatannya besar sekali ya. Sampai terakhir hidupnya dia bisa kemudian mengangkat tiang-tiang dari rumah ya, rumah besar, saat itu rumah pertemuan dengan banyak tiang-tiang gitu ya, tapi dia tahu tiang yang paling utama lalu dia angkat itu dan dia bisa kemudian merobohkan gedung pertemuan itu sehingga lebih banyak orang yang kemudian bisa kemudian dia bunuh di saat-saat dia meninggal dunia daripada waktu dia hidup. Itulah dia. Tapi dia seorang yang sulit sekali untuk bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia mengalami satu tekanan, dia akan melakukan satu tindakan yang destruktif. Ketika dia mengalami satu rasa sakit yang dalam, waktu itu dia menikah, kemudian dia kecewa sekali karena istrinya sudah membocorkan rahasia teka-teki sehingga dia marah sekali. Di dalam kemarahannya dia bunuh orang-orang Filistin itu lalu diambil sebagai satu hadiah yang memang dia sudah janjikan. Jadi dengan kemarahannya karena sakit hati, karena kecewa gitu ya, dia melakukan itu. Tapi kemudian dia tahu lagi, kemudian akhirnya istrinya itu sudah diberikan kepada orang lain gitu ya. Sehingga dia marah lagi dan dalam kemarahannya dia melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya. Artinya orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, di tengah-tengah sakit hati, rasa luka yang di dalam dirinya, dia melakukan satu tindakan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi saat itu seluruh bangsa Israel tidak komplain. Kenapa? Karena bangsa Filistin yang menjadi musuh mereka itu akhirnya mengalami dibunuh gitu ya, sehingga sesuailah dengan yang diinginkan oleh bangsanya. Tetapi tidak sesuai yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Dia melakukan tindakan-tindakan
destruktif. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang kalian gumulkan tentang penguasaan diri. Ada orang-orang yang kalau tadi adalah Simpson yang melakukan tindakan destruktif sebagai satu ketidakmampuan dia untuk mengelola emosinya, kemarahannya. Ada orang-orang yang merasa dia punya kebebasan untuk melakukan yang dia mau. Sekalipun mungkin itu bisa merugikan, sekalipun itu mungkin bisa mencelakakan dirinya. Kebebasan bersuara, kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau, kebebasan untuk memiliki tingkah laku kehidupan yang konsumtif. Jadi inilah dunia kita, bahwa tidak hanya Simpson yang kesulitan untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, tetapi semua orang di dalam dunia ini banyak mengalami kesulitan untuk bisa mengelola atau mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri. Kita contoh lebih jauh ya. Beberapa kali saya melihat di banyak update status dari orang-orang yang memang ada di yang berada di dalam lingkaran sosmed saya itu ya, yang dengan mudah dan bebasnya itu tuh mengemukakan pendapat, menumpahkan kekesalannya, menumpahkan kejengkelannya, menumpahkan kebencian, bahkan bisa kemudian menyerang orang itu melalui sosmed. Bahkan kepada tidak hanya teman-temannya, kalau ini lingkaran saya ada yang sudah berkeluarga, punya suami dan istri gitu ya, itu menyerang pasangannya, suaminya atau istrinya itu melalui sosmed. Jadi rasanya ada satu, saya punya kebebasan untuk melakukan itu yang saya mau lakukan. Ketika saya merasa terganggu, ketika saya merasa sakit hati, ketika saya mengalami satu tekanan sehingga saya merasakan bahwa inilah caranya, inilah kesempatan saya bisa melampiaskan gitu ya, apa yang mengganggu diri saya. Nah, artinya bahwa tidak hanya Simpson, tidak hanya orang-orang yang berada di lingkaran sosmed kita itu, tetapi juga kita adalah orang yang sulit untuk bisa menguasai diri. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau lihat ya dari beberapa ayat. Ya, kita lihat ayat yang pertama dari Amsal. Mari kita buka. Amsal 25 ayat 28. Ayat 25 ayat pasal 25 ayat 28 kita baca bersama. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, kita sulit untuk membayangkan kota bertembok. Karena pada zaman sekarang kota tidak ada tembok. Waktu kita meninggalkan kota Jakarta ke Tangerang cuman ada satu tiang gitu ya, atau mungkin ada kayak monumen gitu ya, selamat datang gitu ya. Kalau kita mau kemudian pindah lagi kemudian masuk ke kota Bandung, itu juga nggak ada tembok tuh ya, tapi adalah cuman satu tugu gitu ya, atau satu ya tugu lah ya, selamat datang memasuki kota ini, hanya itu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya kenapa ya kok Alkitab bilang tentang tembok gitu ya. Kota yang roboh temboknya. Nah, pada zaman dulu tembok sebuah kota luar biasa penting. Nah, kita bisa membaca ini pada waktu kita membaca kisahnya Nehemia. Satu kali ada orang yang datang ke tempat tinggalnya ke daerah Persia situ, Media Persia. Pada waktu datang dia kemudian bertanya kepada orang tersebut, bagaimana keadaan Yerusalem? Artinya kampungku kayak apa? Gimana kampungku? Apa yang terjadi dengan kampungku Yerusalem itu? Karena
Nehemia ini adalah termasuk orang-orang yang dibuang dan mereka itu berada saat itu di Media Persia. Nah, kemudian yang datang itu berkata begini, tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah habis terbakar, gitu ya. Nah, waktu dengar itu, ya, kemudian Nehemia duduk, menangis, berkabung berhari-hari. Nah, kita merasa waktu baca itu kok lucu banget ya. Lebay banget kok responnya ya. Kenapa kok sebegitu ekstrimnya waktu dengar tembok Yerusalem runtuh, responnya adalah duduk kemudian menangis dan berkabung, menangis terseduh-seduh, berkabung beberapa hari. Itu berarti kan ada satu duka cita yang dalam sekali. Ada kehilangan yang besar sekali sehingga dia melakukan tindakan yang seperti itu. Kenapa begitu? Karena pada zaman itu kota yang tidak bertembok berarti bencana. Bencana yang telah datang atau yang akan datang pada waktunya. Tinggal tunggu waktu. Kenapa? Tembok itu adalah bagi sebuah kota itu penting karena tembok itu adalah keselamatan. Dengan tidak ada tembok, apa yang terjadi ya? Misalnya kita coba membayangkan aktivitas di dalam sebuah kota, ya. Kota itu kemudian ada transaksi jual beli gitu ya di pasar, kemudian ada jual beli begitu. Orang itu punya misalnya barang-barang gitu ya yang berharga miliknya, entah itu emas atau perak atau mungkin barang-barang hasil panen gitu ya. Dia punya semuanya itu misalnya, lalu kemudian dia akan kemudian jual itu ke pasar dan terjadi kemudian interaksi ekonomi terjadi di situ. Tetapi apa yang terjadi kalau tembok kota itu tidak ada? Artinya bahwa setiap apapun yang di dalam kota itu, hasil panen, harta milik, apapun yang dia miliki itu akan bisa ke apa? Datang perampok dan ngambil. Datang tentara asing untuk mengambil dan semuanya bisa habis karena tembok itu tidak ada. Tembok itu memberikan keselamatan sehingga rakyat bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Kalau kegiatan ekonomi terjadi, yang terjadi apa? Kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu terjadi, yang terjadi apa? Kemakmuran. Kalau ini terjadi apa? Keamanan. Kalau ini terjadi, kota ini akan menjadi sangat-sangat diinginkan oleh banyak orang. Dan itu yang kalau tembok itu ada. Tetapi kalau tembok itu tidak ada, habis semuanya. Habis semuanya. Jadi ketika tembok itu tidak ada, yang ada adalah orang-orang yang berada di dalam kota itu akan merasa terancam, merasa kemudian dia harus melakukan tindakan bertahan, survival. Saya harus bertahan ya, karena tembok nggak ada, saya harus bertahan begini. Ya, jadi tembok pertama adalah keselamatan. Tetapi tembok juga bukan hanya melindungi dari luar, tetapi juga dari dalam. Nah, saya mau ambil ilustrasi begini. Kalian pernah nonton film zombie tidak? Mungkin pernah ya. Ketika zombie itu satu ada yang zombie gitu ya. Ini kelompok yang masih besar, kalau yang besar ini adalah tadinya adalah 100 orang gitu ya. Lalu kemudian satu kemudian terinfeksi menjadi satu yang zombie. 99 ini kemudian menjaga supaya tidak kemudian terinfeksi itu dan sebagainya. Tapi ini kan yang zombie kan dia kebal segala macam sehingga dia bisa melakukan aktivitas apapun tanpa terkecuali. Dia bisa datangin siapapun sehingga akhirnya terinfeksi nggak hanya 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 gitu ya. Sehingga sekarang tersisa yang tidak terinfeksi zombie itu adalah 10 orang. Nah, ketika 10 orang ini adalah yang sehat dan normal gitu ya, dengan mayoritas 90 itu tidak normal atau tidak sehat, ini 90 ini merasa terancam. Terancam dari mana? Terancam dari luar nih, si zombie-zombie ini yang akan mencelakakan mereka. Tetapi yang 10 ini,
Karena mereka harus kemudian bersama terus dalam satu komunitas ya. Mereka kemudian akan bersama-sama menjaga suplai makanan, air gitu ya. Mungkin segala macam makanan yang ada dikumpulkan. Akhirnya sekian lama dan kemudian air itu makin minim. Makanan itu makin minim. 10 orang ini harus menjaga. Apa yang terjadi nih ya gini ya. Saya harus survive. Dan ketika survive ini yang terjadi adalah ada bagian dia kemudian saya harus ambil. Saya akan curi dia punya untuk supaya saya bisa survive. Ketika kemudian semua survive modal-modal ini kemudian habis, apa yang terjadi? Artinya rasa aman akan terganggu di antara 10 ini kemudian untuk menghindari yang 90 orang itu, mereka tidak merasa aman dengan orang teman-temannya yang satu dengan yang lain. Dia bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan yang juga membahayakan bagi orang yang lain. Artinya, tidak hanya tembok itu melindungi dari luar, tetapi tembok ini juga melindungi dari dalam. Kalau sudah kemudian tujuan satu adalah survival atau bertahan hidup, itu artinya kalau kemudian saya bisa hilang ini dan saya harus menjaga ini, apa yang terjadi? Tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada peradaban, tidak ada kemanusiaan, dan tidak ada budaya. Orang akan memakan temannya. Untuk apa? Hidup. Apapun yang terjadi, dia akan melakukan itu. Nah, artinya berarti tembok sebuah kota sangat-sangat penting. Sehingga kemudian Amsal mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang itu hanya punya satu pikirannya apa? Bertahan. Ada tekanan besar, ada kondisi yang mengancam, ada kondisi yang terdesak, ada kondisi yang berbahaya. Ada kondisi ini yang saya harus lakukan adalah bertahan. Sehingga dia akan melakukan sesuai yang kehendaknya, hasratnya akan lakukan. Gak peduli apapun. Kemanusiaan tidak akan ada. Peradaban tidak ada. Budaya tidak ada. Nah, itu yang terjadi dalam keseharian kita. Kita tidak lagi memikirkan peradaban. Kita tidak lagi memikirkan kemanusiaan. Kita akan kemudian bisa maki-maki orang. Ya, mungkin dengan texting. Kita akan berani kemudian menyerang orang. Ya, suami atau istri itu bisa berani kemudian mengucapkan kata-kata sampai kepada hinaan yang luar biasa. Kenapa? Ada satu kehendaknya, ada satu tekanan membuat dia berpikir dia harus melakukan itu. Dan dia hanya pikir satu cara itu adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, sehingga kemudian dia akan melakukan itu. Jadi tidak dapat mengendalikan diri bukan sekedar tidak mampu berdisiplin. Tidak dapat mengendalikan diri bukan sekedar sifat yang tidak bisa berkomitmen. Tetapi adalah seseorang yang tidak mampu mengenali, memilih hal-hal yang lebih penting, lebih baik, lebih benar, lebih bermakna. Dia pikir cara itu adalah cara yang terbaik untuk dia kemudian pilih dan dia akan lakukan. Simson berpikir caranya adalah untuk membungkam si orang Filistin yang sudah menyakiti dirinya, karena orang-orang Filistin yang memang sudah menyakiti dirinya, bukan orang Israel yang menyakiti dirinya. Karena orang Filistin sudah menyakiti dirinya, dia merasa terdesak nih ya dengan mereka, dia merasa genting dengan mereka, sehingga dia melakukan dengan aku punya kekuatan ini, saya hancurkan dia, saya bunuh dia. Saya lakukan berbagai macam hal. Apa? Kehendaknya itu tersalurkan. Nah, itu yang terjadi. Ada seorang remaja
yang terjebak dengan pornografi. Nah, remaja ini adalah remaja yang kurang lebih usianya itu usia SMA kelas 2. Pertama-tama dia terjebak dengan pornografi ini adalah karena di dalam rumahnya itu ada video porno. Yang kemudian dia ketemukan dengan tidak sengaja, lalu kemudian dia lihat. Ketika dia lihat, dia merasakan ada satu kepikiran gitu ya, dan kemudian hatinya kemudian merasakan dia dapatkan ada satu solusi yang ketika dia sedang mengalami stres, tekanan yang besar gitu ya. Karena dia di sekolah sulit sekali untuk bersosialisasi dengan teman, dia nggak punya teman gitu ya, dan dia merasa terasing gitu ya, dan dia juga kesulitan sekali dengan berbagai macam akademis di sekolah itu. Jadi ketika dia nonton film porno itu, dia merasakan ada satu kelepasan, kelegaan, rasanya bisa rileks gitu ya. Kepuasan yang dia dapatkan terhadap tekanan-tekanan hidupnya itu. Dan dia pikir, dia dapatkan kehendaknya terpenuhi melalui solusi itu. Ketika itu kemudian dia rasakan titik, kemudian dapatkan solusi itu, dia kemudian menemukan bahwa inilah solusi untuk hidupnya terhadap tekanan-tekanan, kegentingan-kegentingan, dan rasa sakit secara sosial yang dia alami di dalam hidupnya itu. Akhirnya kemudian dia nonton lagi. Tetapi ternyata tidak cukup gitu ya, dengan nonton rasanya hasrat itu kurang. Setelah nonton kurang tuh hasratnya, setelah nonton lebih lanjut kurang gitu ya. Akhirnya dia tambahkan dengan gak hanya nonton dengan mata, tapi kemudian melakukan tindakan masturbasi. Ketika dia lakukan tindakan satu kali masturbasi dengan alat tertentu, dia rasa puas ya, menjadi rasanya rilis gitu ya, lega gitu terhadap tekanan-tekanan hidup ini. Tapi kemudian akhirnya alat bantu yang satu itu untuk melakukan masturbasi ini rasanya nggak cukup, tambah lagi. Akhirnya dia kemudian punya kreativitas, bisa menemukan dan menciptakan alat-alat lagi yang lain-lain untuk bisa membuat dia bisa masturbate yang kemudian merasakan satu kepuasan. Dan akhirnya dia terjebak di sana. Dia seperti apa? Kalau Amsa bilang, kota yang roboh temboknya. Menjadi satu pribadi yang mudah hancur, lemah luar biasa, dan mudah jatuh ke dalam dosa. Ibunya, ayahnya bilang begini kepada anak itu, kamu harus disiplin, gak boleh begitu, kontrol diri kamu, kontrol yang tidak bisa kamu kontrol. Sekarang pertanyaannya, gimana tuh caranya? Mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Sesuatu yang susah. Ibunya kemudian bawa dia gitu ya, ketemu dengan berbagai macam psikolog. Psikolognya juga mengatakan, kamu harus kontrol diri. Kamu harus menahan itu. Buang itu semua, buang itu semua. Semua situs-situs porno itu kamu buangin semua. Kalau mamanya kemudian sita itu ya, HP-nya disita, dia nggak boleh pakai HP sekarang. Kalau pakai HP itu dia harus kemudian izin sama mamanya, kasih tahu dulu ngapain, oh mau bikin tugas gitu ya, baru dikasih itu HP. Laptop juga kemudian disita, ya semua disitain. Jadi kalau mau pakai itu ada mamahnya gitu ya, dan juga harus tahu mamahnya dia akan lakukan aktivitas apa. Jadi dipagari sedemikian rupa. Berhasil? Tidak. Tidak berhasil.
Apa yang terjadi sebenarnya? Bahwa dia mempunyai hasrat yang satu itu dan tidak bisa mikir hal yang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 itu disebutkan gitu ya. Siapkanlah akal budimu, yang kemudian dihubungkan di ayat yang ke-16. Kuduslah kamu karena Allah kudus. Akal budinya tidak mampu untuk kemudian melihat, memilih, dan mengambil sikap untuk mengerjakan yang baik, yang benar, yang bermakna, dan yang lebih penting. Yang ada dalam diri dia, ruang dalam hidupnya, ruang dalam pikirannya, ruang dalam hatinya cuma satu. Lampiaskan gejolak itu. Sehingga kemudian akhirnya dia terjebak terus dengan pornografi dan sulit untuk bisa mengendalikan diri. Nah, kita mau baca satu ayat. Ya. Satu ayat ini dari Amsal 18. Amsal 18. Jadi solusinya apa sih? Bahwa ternyata untuk bisa mengendalikan diri atau kita sulit untuk bisa mengendalikan diri adalah problem semua orang. Kalian dan juga saya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Dah ketemu? Amsal 18 ayat yang ke-10. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, nama itu adalah identitas. Nama itu adalah person seseorang. Nama Tuhan itu adalah identitas Tuhan. Nama itu adalah diri Tuhan. Kesanalah orang benar berlari. Datang kepada Dia pribadi itu. Artinya kesanalah dia berlari gitu ya. Dia tahu kemudian dia tidak mampu mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Orang kemudian mengatakan, kamu harus semedi. Kamu harus meditasi. Kamu harus kontrol diri. Kamu harus bikin list daftar tuh ya. Ya, kamu harus menahan diri. Ya, saya sudah lakukan itu tapi nggak bisa. Kita mengatakan nama Tuhan menara yang kuat, benteng yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Datang kepada Dia artinya adalah punya relasi personal dengan Dia. Bukan sekedar tahu. Bukan sekedar belajar doktrin, saya tahu. Bukan sekedar ada ayat ini, saya tahu. Tapi adalah punya relasi personal dengan Allah. Nah, bentuk relasi personal yang paling tinggi itu adalah relasi kasih. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu berkata begini, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, manusia ini, Allah kemudian melakukan satu tindakan kasih. Allah datang ke dalam dunia ini dan Allah kemudian berkorban nyawa untuk manusia. Relasi kasih itu adalah satu bentuk relasi personal yang paling tinggi. Orang bilang solusi kontrol diri disiplin. Solusinya adalah jauhi orang-orang itu yang bisa membuat kita akhirnya terjebak dengan pornografi, terjebak dengan berkata-kata kasar, berkata-kata tidak senonoh, berkata-kata sembarangan. Hindari semua orang itu, hindari gitu ya. Mungkin tidak. Kunci kontrol diri adalah apa? Relasi kasih. Nah, saya berikan 2 contoh ya. Contoh yang pertama adalah ini.
Saudara, ketika Yakub setelah menipu kakaknya Esau, kemudian Esau itu berniat mau membunuhnya, dia kemudian harus kabur keluar dari rumahnya. Akhirnya dia pamit gitu ya, dia pergi, katanya dia mau ke rumah saudara ibunya, ke rumah Laban. Nah, kemudian akhirnya dia sampai di rumah Laban dan dia diterima di sana dan dia juga diizinkan untuk bisa bekerja di sana. Dan ada satu ayat, coba kita baca yuk, Kejadian 29. Kejadian 29 ayat 20. Kejadian 29 ayat 20. Bunyinya begini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Pada waktu itu Yakub melakukan pengontrolan diri. Kita tidak membaca di dalam ayat itu mengatakan 7 tahun Yakub bekerja keras, dia banting tulang, dia capek setengah mati, dia tetap komitmen, dia berjuang mati-matian, dia disiplin. Enggak. Enggak tuh. Tapi apa? Dia bekerja 7 tahun lamanya untuk dapatkan Rahel. Dan 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja. Kenapa? Cinta kepada Rahel. Itu self control. Itu pengontrolan diri. Pengontrolan diri yang terasa tidak pengontrolan diri. Saudara bayangkan 7 tahun kerja itu kontrol dirinya luar biasa tuh. Luar biasa mengerjakan itu semua. Tapi dia rela lakukan itu. Kenapa? Ada satu kehendak hasratnya apa? Rahel. Gue harus kerja Rahel. Gue harus kerja cinta Rahel. Jadi apa? Hatinya, cintanya begitu kuat sekali. Sehingga dia rela melakukan itu. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari kehendaknya. Ada sesuatu yang lebih menguasai kehendaknya. Ada sesuatu yang mendominasi kehendaknya itu sehingga dia mau kerjakan itu. Dia mau kerjakan itu. Jadi kontrol diri itu tidak pernah merupakan hasil kita berusaha. Berusaha kontrol diri, berusaha disiplin. Di dalam Galatia itu adalah buah Roh Kudus. Bukan hasil usaha kita, tapi buah Roh Kudus. Nah, saya berikan ya contoh supaya kita lihat gini. Saya contohnya begini. Ada seorang anak malas sekali belajar. Ya. Orang akan bilang, kasih tahu jangan malas belajar. Orang tuanya bilang begini, jangan malas belajar ya. Nanti kamu nggak naik kelas. Tetap malas belajar. Akhirnya kemudian orang tuanya mikir gimana caranya. Oh iya ya, ini caranya ya. Ambil hatinya, pakai hatinya. Oke, hatinya gimana? Akhirnya kemudian dipakai cara yang menakut-nakuti. Kalau kamu malas, uang jajan stop. Kalau kamu malas, HP sita. Kalau kamu malas, HP nggak ada lagi. Kalau kamu malas, nggak ada lagi laptop. Kamu kalau malas, nggak ada lagi uang jajan. Stop semuanya. Akhirnya dia bilang, ya pak, saya mau rajin. Oke pak, saya mau rajin. Ya, akhirnya kita pikir, kenapa ya kok kehendaknya, hasratnya bisa kemudian tersalur, kemudian berubah menjadi rajin. Kenapa? Ada sesuatu yang kontrol kehendaknya.
hatinya apa. Apa yang dia cintai, apa yang dia kejar, apa yang menjadi tumpuan hidupnya, itu yang kemudian ada dalam pikiran dia. Sehingga kemudian dia berubah dari malas menjadi rajin. Ini cara negatif. Cara negatif, cara yang menakut-nakuti, pakai cara rasa takut. Bisa berubah enggak? Berubah, tapi ini bukan kontrol diri yang asli. Karena rasa takut ujung-ujungnya adalah self-center, bukan self-control. Nah, bagaimana kemudian? Alkitab mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana, dia akan selamat. Alkitab memberikan cara yang positif, bukan cara yang negatif. Bukan cara yang nakut-nakuti. Kamu akan selamat dengan apa? Lari kepadanya. Bukan soal disiplin. Bukan dengan katakan pokoknya kontrol diri ya. Enggak. Bukan dengan satu ancaman. Tetapi lewat kasih yang dinyatakan. Lari, nama Tuhan itu menara. Larilah kepada nama itu. Kenapa nama itu begitu kuat? Kenapa dia menjadi menara yang kuat? Ada apa di situ? Ada yang sudah dilakukan oleh Allah. Ada yang setelah dilakukan oleh Allah. Dia memberi dirinya di kayu salib. Dan tindakan itu merupakan yang Yesus lakukan. Itu adalah satu tindakan yang juga kontrol diri yang besar. Apa yang Yesus lakukan? Ya, kita coba membayangkan ya saat-saat terakhir ketika Tuhan Yesus akan naik ke atas kayu salib. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa di sana dan dia mengajak beberapa muridnya, yaitu murid-murid intinya 3 orang itu untuk berjaga-jaga dengan dia. Tetapi murid-murid saat itu tertidur terus. Ada penafsir mengatakan bahwa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga dengan dia. Tetapi Yesus sebenarnya meminta murid-murid untuk menjaga dirinya. Kenapa? Yesus tahu beberapa saat lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Beberapa saat lagi dia akan mati. Beberapa saat lagi dia akan mengalami suatu kondisi yang sangat menghebohkan, menderita luar biasa, kesakitan yang besar gitu ya, penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Itu akan terjadi. Dan saat itu di Taman Getsemani itu gelap. Murid-murid tertidur. Ya, tidak ada orang yang memperhatikan diri dia. Dia bisa kabur untuk kemudian nggak naik ke atas kayu salib. Dia kemudian bisa pergi diam-diam dan menghindari kayu salib itu. Itu sebabnya katanya dia minta murid-murid untuk menjaga dirinya supaya dia tidak kabur tetap untuk tidak pergi ke kayu salib itu. Tapi catatan Alkitab mengatakan bahwa sekalipun begitu gelap, sekalipun genting, sekalipun tekanan luar biasa sampai keluar titik-titik seperti darah gitu ya, sekalipun sampai kemudian dia berteriak berdoa berkali-kali, kalau bisa ini lalu, kalau bisa ini lalu gitu ya. Itu berarti ada satu kondisi tekanan yang besar sekali, genting sekali, mendesak sekali, stres luar biasa. Dia tidak kabur, dia bertahan, tetap berjalan menuju salib. Itu kontrol diri. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia bertahan pikul salib? Kenapa dia bertahan tetap di sana, enggak kabur? Kenapa dia bertahan terus berjalan? Padahal punya kesempatan, enggak ada orang yang lihat. Kenapa? Kita mau baca satu ayat yuk. Dari Ibrani 12 ayat 2. Ini ayat terakhir kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Bunyinya begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun Yesus ya, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia bertahan pikul salib. Kenapa? Ada sukacita. Ya, memikul salib ganti sukacita. Ada sukacita. Ada sesuatu yang diingini oleh Yesus sehingga dia bertahan di kayu salib itu. Sesuatu yang dia kasihi yang begitu rupa sehingga dia bertahan menuju kayu salib itu. Sesuatu yang akan dia miliki. Saudara, kita tahu jelas ya, dia mengasihi Allah Bapa. Dan dia sudah punya Allah Bapa. Dia punya Allah Bapa. Dan dari dulu dia punya Allah Bapa. Tapi ada yang kedua yang dia kasihi. Yang kalau dia mati di atas kayu salib. Yang kalau dia bertahan di Taman Getsemani. Yang kalau dia bertahan terus sampai ke kayu salib. Dia akan dapatkan itu. Apa tuh? Saudara dan saya. Yesus akan dapatkan saudara dan saya. Dan itu merupakan sukacitanya. Dan itu adalah kasihnya. Dan itu adalah, kalau kita ambil kutipan dari Kejadian pasal 29, itu adalah Rahelnya Yesus. Sehingga menjadi begitu sukacita. Dia bertahan, dia mengendalikan dirinya. Kenapa? Relasi kasih yang paling dalam. Jadi alasan Yesus untuk kemudian akhirnya bertahan karena apa? Kasih kepada saudara dan saya. Kenapa Yesus kemudian tidak kabur dari Taman Getsemani itu untuk pergi terus menghilang, gak ada di dalam dunia lagi, itu selesai gitu. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Membuat dia bertahan, mengontrol diri. Tidak melampiaskan keinginan-keinginan kedagingan itu. Dan akhirnya salib itu kemudian ganti, disebutkan di dalam Ibrani apa? Ada kata sukacita. Jadi Allah telah menjadikan kita adalah Rahelnya. Dan ketika Allah menjadi Rahelnya kita harus menjadikan Allah itu Rahelnya kita. Jadi kenapa saya tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat sembarangan? Saya mengasihi Allah saya. Kenapa saya tidak lagi mau mengucapkan kata-kata kotor yang merupakan kebiasaan semua orang di dalam dunia ini? Karena Rahelnya saya, Yesus Kristus. Jadi lari kepada dia, itu menara yang kuat dan kamu selamat. Dan kamu bisa mengontrol dirimu. Jadi bagaimana bisa kontrol diri? Relasi kasih. Kalau kamu mengasihi bapamu, ibumu, kamu gak akan mau melakukan tindakan-tindakan yang orang-orang melakukan tindakan dosa. Sekalipun bapamu, ibumu tuh gak ada di kamu nih, di sini nih. Kamu gak berani buka situs porno. Kenapa? Aku punya bapak mengasihi aku. Aku sayang sama bapakku, ibuku. Kalau misalnya saya nggak sayang bapak ibu karena bapak ibu saya adalah orang yang begitu egois dan tidak memelihara saya, ya boleh. Tapi ya boleh dalam arti saya setuju gitu ya kamu ngomong begitu. Tapi kemudian ketika kamu kenal Tuhan Yesus dan kamu tahu Tuhan Yesus mengasihi kamu sehingga Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib, artinya bahwa ada relasi kasih yang tinggi. Saya tidak melakukan itu karena apa? Saya dikasihi Tuhan dan saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau tangan saya ini ketak-ketik untuk memaki-maki orang,
Saya tidak mau kemudian melampiaskan satu dorongan seksual gitu ya untuk kemudian melakukan masturbasi dan sebagainya, karena ada Tuhan yang mengasihi saya dan saya mengasihi Dia. Saya tidak mau lakukan itu. Mari bersama kita renungkan ini. Ini adalah pergumulan kita bersama. Dan tidak mudah untuk kita bisa lakukan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, larilah kepada nama Tuhan, satu menara yang kuat, dan kamu akan selamat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mau mati di atas kayu salib. Karena ketidakmampuan setiap diri kami untuk bisa lepas dari berbagai macam belenggu dosa. Kami mencoba berdisiplin. Kami mencoba menjauhi. Tapi hasrat itu tetap masih ada. Tetapi Engkau Tuhan melakukan tindakan positif yang membuat kami bisa lepas dari berbagai macam ikatan belenggu dosa. Membuat kami bisa mengontrol diri kami. Kami bisa memikirkan hal yang baik, benar, bermakna, dan penting. Daripada sekedar hanya memenuhi kehendak, hasrat, kemauan, keinginan diri kami semata. Memuaskan, melampiaskan itu. Tolong kami ya Tuhan. Ini kami. Kami mau lari kepada nama Tuhan. Menara yang kuat, benteng yang kekuat. Yang kepadanya kami akan selamat. Kiranya Tuhan boleh menolong para remaja-remajamu untuk bisa memiliki buah Roh Kudus pengontrolan diri ini. Kami tidak mampu memilikinya. Tetapi di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kami juga mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kami, Engkau memampukan kami untuk dapat mengontrol diri kami sendiri. Kami memohon berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Saudari Minggu teman-teman. Teman-teman. Oke, boleh tarik nafas dulu teman-teman. Sebenarnya ini aku yang gugup sih, jadi aku ajak kalian tarik nafas biar nggak malu-malu banget aja. Oke teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kebaktian kami hingga pertengahan kebaktian ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang lancarkan saja kebaktian ini sampai akhirnya ya Tuhan. Teman-teman, aku ingin ngajak kita berdoa untuk atlet SEA Games yang sedang mewakili negara kita. Biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik untuk negara kita dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk negara kita. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku ingin ngajak kita semua untuk berdoa untuk persekutuan pelajar yang sedang keadaannya kurang baik. Biarlah acara persekutuan pelajar ini dapat tetap berlanjut dan tidak melupakan misi utamanya, yaitu untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita juga ingin berdoa untuk bulan remaja, biarlah segala persiapan yang telah dilakukan entah dari pemusik, liturgis, dan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dapat melayani Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang terakhir, aku ingin ngajak kita semua untuk berdoa untuk acara kita Camp Remaja. Biarlah segala panitia yang telah terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga semua pembimbing yang telah menerima pelayanan ini dapat melayani Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua kebaikan Engkau kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menyadari kalau diri mereka berharga ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan untuk hadir hari ini ya Tuhan. Entah karena sakit atau ada pergumulan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sembuhkan dan bantu mereka untuk melalui segala penyakit dan pergumulan mereka ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
teman-teman kita akan memberikan persembahan. Teman-teman yang melayani bisa dipersiapkan. Teman-teman, di sini kita ada persembahan dua persembahan, dari persembahan bulanan sama persembahan mingguan biasa. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Yang belum dapat Angkat amplop tangan. teman-teman angkat tangan. Pelayan bisa dibantu. Angkat tangan teman-teman yang belum dapat biar gampang temuinnya. Oh ya, kita juga bisa scan barcode ya nanti ya. Oke, ada lagi yang belum dapat? Udah ada semua? Oke. Ayat persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Teman-teman yang udah memberi, mari kita berdiri. Jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usaha. Yang mau persembahan bulanan juga boleh maju ke depan ya. Benar, besarlah untungku, benar, Sambil tepuk tangan. besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, aku kan tahan berperang. Di sorga yang baka, dengan Yesusku menang. Benar. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bersatu dalam. Bapak bersyukur atas kesempatan memberi yang kau berikan. Bapak terima kasih atas sedikit rejeki yang kau berikan sehingga kami dapat memberi. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu saja Bapak. Inilah persembahan kami yang sederhana, biarlah Engkau terima Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, firman minggu ini sangat menarik ya, tentang mengontrol diri. Mungkin kita udah sering denger ini ya, mengontrol diri itu penting. Dari Yosua dulu nih, apa nih yang kamu dapat tentang firman tadi? Ya, paling mengingatkan lagi buat ngontrol diri sih. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita tidak mampu mengontrol diri, hanya Tuhan saja yang sempurna kan. Jadi kita diingatkan lagi lah untuk mengontrol diri hanya lewat Tuhan. Oke. Aku mau denger nih dari satu teman-teman tentang mengontrol diri. Hal apa atau apa yang kamu pernah alami kegagalan kamu dalam mengontrol diri? Oke, siapa ya? Pilih satu orang, Billy. Kamu pilih, bukan kamu, tenang. Kamu pilih satu orang, siapa? Cidevina, oke boleh. Kamu pernah gagal mengontrol diri gak? Apa itu?
Paling sejauh ini ya kayak marah aja sih. Benar-benar marah. Habis ngapain lagi? Marah ya. Ini emang emosi yang sangat sulit bisa kita kontrol ya teman-teman. Marah gitu. Jujur saya juga orangnya sedikit emosian dan pemarah gitu kayak kadang itu saya sulit mengontrol emosi saya kalau saya ada nggak suka apa atau apa, saya langsung bilang ke orang itu. Dan kadang bilangnya itu nggak peduli perasaan orang tersebut, jadi langsung katakan aja. Dan itu nggak baik gitu. Itu coba saya kendalikan gitu. Di Brazil ada penulis novel terkenal yang paling banyak dibaca di dunia bernama Paulo Coelho. Kata dia gini, jika kamu menaklukkan dirimu sendiri, maka kamu menaklukkan dunia. Saya kurang setuju. Karena ini nggak bisa kita lakuin dengan kekuatan kita sendiri. Seperti yang udah tadi firman Tuhan katakan melalui Bu Inatia. Kita nggak bisa ngendalin diri kita sendiri. Maka saya mau tambahin. Jika kamu menaklukkan dirimu sendiri, maka kamu menaklukkan dunia. Dan kamu tidak akan berhasil jika kamu tidak mengandalkan Tuhan. So, aku mau ajak kita untuk kendalikan diri kita, tapi pertama-tama kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Baru kita bisa mengendalikan diri kita. Oke, kita ada sebuah lagu anak-anak, kita pernah nyanyiin pasti. Gitu. Ini tentang mengontrol dan berhati-hati menggunakan tangan, kaki, mulut kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo berdiri dong biar lebih semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Dengan tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk dan ambil saat teduh sejenak. Oke, aku ajak teman-teman buat kembali bangkit berdiri. Boleh ya? Kita kembali menyanyikan lagu Kekasih yang Setia satu kali lagi.
ciptakan aku sungguh berharga. Sukacitaku rasa sejak ku tahu sekarang miliknya. Ingin ku hidup bertumbuh dalamnya, karena Yesuslah sang juru selamatku. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Hatiku pun percaya, ku tak sanggup tanpa Dia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Hanya Engkaulah kekasih yang setia. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tes, oke. Selamat hari Minggu lagi semua. Selamat hari Minggu. Ya Allah. Selamat hari Minggu semua. Nah, gitu dong. Oke, warta lisan kita pada hari ini. Oke, tema kita hari ini, tanggal 7 Mei 2023, tema kita hari ini ada No One Can Control It, atau ya penguasaan diri lah ya. Oke, minggu depan tema kita My First Love, question mark. Oke, lanjut. Oke, job pelayan kita pada minggu ini liturgosnya ada Franz dan Yosua Ben Sohur yang pertama kali. Tepuk tangan teman-teman. Oke, pendamping bicaranya hari ini ada Devina Marcelli, PIC-nya ada Kenny dan Kenia. Untuk minggu depan liturgos kita ada Devina Elverda Muhalim, pendamping pembicaranya ada Caroline, PIC-nya ada Amelia Briliana. Oke, lanjut. Oke, BWDS-nya minggu ini ada Irving, cuman aku gantiin. Nama aku Steven, oke. MCCG-nya ada Kesia dan Hana. Absennya ada Colbert A. Untuk minggu depan BWDS-nya ada Yolanda, MCCG-nya ada Franz, absennya ada Casey. Boleh lanjut? Oke, minggu ini pianis kita ada Jolin dan gitaris kita ada Carlos. Kajonnya ada Joshua sama tadi ada bass yaitu Konikolas. Minggu depan pianis kita nggak ada kayaknya. Oke, gitaris ada Grace dan Elvis. Dan kajon atau drumnya ada Hansel. Boleh lanjut? Oke, singer minggu ini kita ada Bella dan Billy. Soundnya ada Elvis. Slide-nya ada Rebecca. Untuk minggu depan singernya ada Bagus. Singer ceweknya masih dicari. Soundnya ada Daniel. Slide-nya ada Cheryl. Job mulmet kita minggu ini ada switchernya ada Novelia, kamera belakangnya ada Francisca, kamera depannya ada Grace. Untuk minggu depan switchernya ada Lina, kamera belakangnya ada Livia, dan kamera depannya ada Cantika. Minggu ini PJTD kita ada Stefanesa, Asyir dan kolektannya ada Jesslyn O, Phoebe, Odi, dan Gimeti. Untuk minggu depan PJTD-nya ada Chesya, Asyir dan kolektannya ada Monique, Priscilla, dan Wilson. Oke, pembinaan kita minggu ini kelas A ada KTB, kelas B ada Natural and Spiritual Gifts, kalau kelas C ada Pekabaran Injil. Oke, happy Sunday semua. Tapi jangan pergi dulu teman-teman. Nesa. Ya bosen kan kalian ngeliat saya. Bosen banget saya juga, makanya cepetan daftar camp remaja lah. Cepetan tolong, gue mohon banget, perlu sujud kah? Oke, Nesa yuk sini yuk. Tapi tes. Gak bisa ya? Oke gak apa-apa, kita joinan aja Nes. Ini kabel. Lihat ulang.
Oke, salam dulu sekali lagi. Dari kurang chemistry, maaf guys. Oke. Ya gitu. Selamat hari Minggu semuanya. Ya oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman udah tahu lah ya kalau saya di sini mau ngapain. Mau ngapain teman-teman? Mau ngapain? Mau ngapain? Jing 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 jing. Kem remaja teman-teman, tolonglah kasih reaksi dikit lah. Yeay. Oke, gimana ya? Oke teman-teman, aku pengen kasih info dikit. Kalau promo harga 220.000 kita memang berakhir. Cuman teman-teman gak usah khawatir, kita masih ada banyak promo lainnya. Jadi teman-teman, aku pengen ajak kalian, yuk cepetan daftar yuk kayak Igo, Marvel, siapa lagi, Mesia, Nio, Febri semua, yuk daftar yuk. Aku nggak tahu kenapa kalian masih belum mau daftar, entah mungkin kalian masih kendala apapun itu, mungkin kendala izin atau kendala biaya. Tapi nggak usah khawatir, kalian boleh ketemu sama aku aja langsung. Kita bisa cari solusinya bareng-bareng ya Nes ya. Iya, pokoknya teman-teman kalau misalnya duit aku baru kekumpul dikit nih, boleh gak daftar? Boleh banget jawabannya. Boleh DP dulu teman-teman. Iya. Teman-teman cukup amanin dulu slotnya, DP-nya cukup 20.000 aja kok teman-teman. Nggak usah banyak-banyak kok. Jadi teman-teman kalau misalkan belum ada duitnya langsung nggak apa-apa, boleh DP dulu aja ke aku 20.000, boleh minggu depan kasih ke aku kalau belum ada sekarang ya. Iya, terus kalau misalnya teman-teman kayak butuh izin dari orang tua, terus butuh kita omongin nih ke orang tua kalian, kalian juga bisa hubungin kita. Tuh, kita bisa bikinin suratnya langsung. Ya betul. Oh ya, terus buat teman-teman yang udah daftar nih, kalian bisa bayar ke Aku boleh, ke Ya. Nesa boleh. Kalian minta aja nomor rekening Cici berapa gitu. Kalau mau cash juga bisa kok ke kita ya Nes ya. Betul. Ya betul banget. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya karena sepertinya waktu kita udah semakin mepet. Teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung ketemu sama aku aja atau Cinesa nanti atau ada Konius juga di tengah. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Happy Sunday. Sunday. Have a great Sunday teman-teman. Ya seperti biasa kita mau lihat teman-teman baru kita dulu ya. Coba lihat di kanan kirinya apakah ada teman-teman baru. Coba Boleh lihat. dibantu ya. Ada? Sepertinya nggak ada. Oke, nih, gak ada. Hari ini berarti Jumatnya setia-setia ya? Yes. Oke. Oke, sekarang kita mau ngapain nih Kas? Nah hari ini itu pastinya kalau ada aku sama Hana itu biasanya ada games gitu. Oke, kita bakal main games ya teman-teman. Mm-mm. Tapi tenang aja kalian duduk di tempat aja nggak usah diberesin. Coba teman-teman perhatiin dulu dong karena aku mau kasih tahu cara mainnya nih. Oke, hari ini gamesnya itu kita tentunya punya tujuan ya Nak. Kenapa Betul. kita mainin games ini? Yaitu supaya kalian bisa kenal each other, kenal one another gitu. Walaupun sebenarnya kita tiap minggu ketemu ke gereja kan, tapi pasti beberapa orang kita masih lupa ya namanya atau bahkan nggak tahu gitu. Benar. Oke, jadi nanti aku bakal tampilin slide gitu yang isinya ada foto. Nah foto itu foto yang cuman sepotong. Cuma sepotong nanti kalian bisa tebak. Kalau kalian tahu orangnya kalian bisa tebak tapi dengan cara kalian sebut nama kalian.
supaya aku sama Hana bisa Bisa dengar dengar. siapa yang paling duluan gitu. Tuh. Yang kenceng ya teman-teman, teriak namanya. Kalian tahu kan yang foto sepotong terus nanti kalian tebak itu siapa? Ya. Tahu lah ya. Oke, Oke, kita langsung aja kali ya, Kes. langsung aja. Tim Mumet jangan cepet-cepet ya, takutnya langsung ke jawabannya lagi. Oke. Kita mulai. Next. Oke. Jangan lupa sebut nama kalian sendiri ya. Kalau kalian mau jawab. Nah, ini kira-kira siapa nih? Boleh teriak namanya dong. 1, 2, 3. Oke. Cuma Steven, oke. Teriak kalian, Enggak, teriak nama kalian sendiri teriak nama. supaya kedengeran. Siapa? Ko Steven. Bukan, teriak nama diri kalian sendiri. Iya, teriak nama. Misalnya kan kok Elvis gitu. Iya, iya. Siapa nih, Kes? Tadi. Udah. Siapa? Steven. Ya udah, kok Steven. Cheryl Tumbeleka. Oke. Iya kan? Iya benar. Ini masih gampang ya, Nak. Coba Masih kita lihat. gampang. Oke, ini Cheryl ya. Ya, Ini teman-teman yang nggak Cheryl, kenal oke. Cheryl ya. Ini Cheryl namanya. Oke. Berarti Steven Yang dapat kiri. 1 poin. Iya, yang kiri. Next. Ini siapa? Ayo. 1, 2, 3. Oke. Aduh, mau. Brandon. Bener Coba gak kita sih? lihat ya. Bener gak ya? Next. Yeay. Benar. Satu poin untuk Elvis, 1 poin buat Steven. Yes. Oke. Next. Ayo guys, yang lain juga ikutan Nah, dong. ini siapa? Oke, Ko William ya. Koas. Natalia ayo. Wu. Yakin kok. Oke. Oke. Salah. Coba lagi. Aduh, sakit perut. Gue Marvella ya kalau nggak salah. Marvella, gak tau lah. Ayo, jadi yang benar yang Gue- mana? Gue Marvella apa siapa ya? Ini yang ini nih. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Oke, benar ya, yang di tengah ya itu Marvella. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih, namanya Marvella. Berarti Elvis 2 poin ya? Oke, ini kita selanjutnya angkat tangan aja ya teman-teman karena nggak kedengeran sebenarnya. Oke, next. Oke, kok Anyo. Gak boleh. Oh, nggak boleh. Gak boleh. Oke, Cidevina. Ayo, siapa? Chelsea. Oke. Siapa Oke, nih coba kita kira-kira? lihat jawabannya. Coba lihat. Bener, ini Ci Chelsea. Yeay. Berarti kamu tulis. Oke, next. Nah, ini siapa ini? Ayo, 1, 2, 3. Nggak boleh deh, Kak Anis nggak boleh. Kayak tahu deh jawabannya soalnya. Gak boleh, Konis gak boleh. Ayo yang lain. Ayo yang lain gimana? Tebak dong. Tebak dong. Oke, siapa nih? Kalau tebak nggak minus poin kok. Itu Coba dulu. Kucung ya? Ko Chung ya? Ini tuh Oke, Aduh. jawab kok. Stephen. Salah. beda banget. Oke. Susah ini. Ayo siapa? Kacamata bulat siapa ya? Ini Carlos sih, siapa ya? Nggak tahu ah. Ada yang benar? Keisha. Mirip semua orang ini. bukan. Casey? Salah. Kita lanjut ya. Hah? Ih, harus tahu dong. Kenalan dulu, kenalan. Kalau Siapa yang nggak tahu mana? namanya nggak boleh jawab.
Gak boleh. Ayo guys. Siapa? Hana, kita kasih clue deh. Oke, kasih clue kali ya. Yang pertama oke. ini dari tadi banyak yang tanya nih, ini cowok atau Ini cewek? Cowok atau cewek? Sebenarnya cowok atau cewek nih? Ayo, ini cewek. Ini cewek ya teman-teman. Jadi jangan coba jawab yang kalian cowok. Lihat-lihat. Siapa? Siapa sih yang punya kacamata bulat? Cheryl. Gitu. Cheryl dulu, Cheryl. Jawab Cheryl. Bibi. Bibi, salah. Cinat ya berarti. Tifa, salah. Elvis. Aduh pusing nih. Bener gak nih? Casey. Salah. Coba. Ayo guys coba inget-inget. Abel. Oke, ada banyak kan. Kayak ini semua udah tebak-tebak kayaknya bakal salah sih. Oke, clue Oke. kedua. Clue kedua ya. Gak boleh. Gak ada. Clue selanjutnya itu dia itu pembimbing. Ya, dia itu pembimbing. Yang Pembimbing siapa dulu? Cheryl dulu ya? cewek. Cheryl dulu. Susah ya. Si Juliana coba kita lihat ya. Kita lihat kita. Next, betul banget. Yeay, akhirnya. Tadi siapa yang jawab, Nak? Cheryl ya? Cheryl. Oke. Oke, tadi Elvis 2 poin, Steven 1 poin, Cheryl 1 poin. Terus siapa lagi? Oke. Oke, berarti next soal ke-6. Ayo. Coba. Steven duluan. Oke, jawab ya. Odi bukan sih? Salah. Siapa? Odi, next Odi. Bagus. Kok bagus? Coba kita lihat ya. Betul sekali. Oke, next. Nah, ayo anting siapa Ayo, ini susah sih. Anting siapa? ini? Korafi. Oke, Jangan ragu-ragu dong angkat tangannya. tebak aja guys. Siapa ya? Ayo, angus nih nanti. Sabar. Bukan. Phoebe gak sih Phoebe? Ci Abel ya tadi. Iya, Ciamel. Ciamel. Siapa? Cecia coba kita lihat selanjutnya ya. Betul sekali. Yeay, oke, Ciamel 1. Next. Nah, ini siapa nih? Jidatnya doang ini. Jidatnya nih. Jidatnya doang. Coba Yuk, kalian perhatikan. coba perhatikan dengan sangat baik dan teliti ya. Oke, Ko Elvis. Vanessa. Oke, kita lihat. Tepat sekali. Betul sekali. Walaupun cuma jidat ternyata nggak mustahil ya. Betul. Oke. Keren, jago. Berarti selalu perhatiin Iya, jidat-jidat bener. orang. Ini paling kenal ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Iya, kedua. Nah, coba ini. Aduh, gak lihat lagi. Bentar, ulang. 1, 2, 3. Meisha. Misha ya. Abel.
Oke, kita lihat ya. Jawabannya betul sekali. Oke. Ini Abel ya namanya teman-teman. Iya, ini Abel. Nah, ini yang abis ini yang terakhir. Nah, yang boleh main itu cuman Elvis, Steven, Gak sih Cheryl. sebenarnya. Bisa kok, bisa. Elvis, Steven, Cheryl, Odi, Cidev, sama Ciamel. Nah, nanti poin yang terakhir itu 5 poin. Jadi semua bisa menang. Iya. Oke? Enggak, tapi nanti ada 2 Enggak, pemenang. ada 2 kok. pemenang. Tenang aja. Santai. Oke? Yang terakhir ya. Next. Oke. Siapa ini? Ayo. Gak boleh tanya. Coba Odi ya. Selena gak sih? Salah. Cudavina. Prita, betul sekali. Boleh next ya. Next. Nah, Gambarin dong. teman-teman. Nah. Ini Prita. Oke, berarti yang pemenangnya itu ada Elvis dan Cidevina. Berarti Cidev itu pemenang pertama ya. Pemenang pertama. Oke, boleh kasih hadiahnya. Oh, mau foto dulu. Cidev sama Ko Elvis boleh maju. Ayo maju. Itu anak kim kita semua. Iya dong. Oh enggak. Kerahan gitu. 5 poin. 5 poin. Ayo. Terima kasih. Oke, selamat buat yang menang. Oke. Sekian dari games aku sama Hana. Betul. Kita pamit undur diri. Happy Sunday. Happy Sunday, teman-teman.